guys, let's learn about simple present or simple present tense. Kapan kita menggunakan tense satu ini, simple present tense, kita menggunakannya untuk keseharian, daily activities. Banyak kegunaan dari simple present tense. Apa aja itu? Yang pertama, use of the simple present. 1. Repeated actions. Jadi kegiatannya itu diulang-ulang, berulang kali terjadi. My friend often draws nice posters. Temanku sering menggambar poster-poster yang cantik, indah, bagus gitu. I eat, misalkan kalian makan setiap hari. I eat food every day. Saya makan makanan setiap hari. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Jadi itu kegiatan itu diulang-ulang setiap hari gitu ya. Number 2, things in general. Sesuatu yang umum, berarti kan fakta. The sun rises in the east. Jadi matahari terbit dari timur. Ya kan, kalau terbit dari barat namanya kiamat dong. Jadi yang umum berarti matahari setiap pagi terbitnya dari timur dulu. Number 3, fixed arrangements, scheduled events. Jadi the plane flies to London every Monday. Sudah terjadwal, pasti. Kegiatan itu sudah pasti terjadwal. Pesawat terbang ke London setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin itu pesawatnya terbang ke London. And then sequence of actions in the present. Misalnya ini kegiatannya itu berurutan gitu. First, yang pertama, I get up, saya bangun dulu. Then I have breakfast. Ini kegiatan sehari-hari. Sesuatu itu yang berurutan. Pertama, kedua, kemudian itu. Saya mandi dulu, habis itu sarapan. Gak mungkin sarapan dulu baru mandi gitu. Tapi ada juga sih kadang-kadang, ya kan. Number 5, instructions. Instruksi. Perintah memakai bentuk verb 1. Open your books at page 34. Bukalah bukumu halaman 34. Jadi yang dimaksud di sini pakai present tense itu kata kerjanya verb 1, oke? With special verbs, memakai kata kerja spesial. I understand English. Saya memahami bahasa Inggris. Number 2, signal words atau time signals. Jadi waktunya yang dipakai every day. Yang saya sebutkan tadi, sesuatu hal itu berulang-ulang every day. Saya membantu ibu di dapur setiap hari. I help my mother every day. I often go to bookstore every Sunday. Saya sering ke toko buku setiap hari Minggu. Jadi always, selalu, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah ya. Form bentuknya itu infinitive. Bentuk infinitive. Verb 1 yang dimaksud bentuknya. Kata kerjanya yang dipakai adalah verb 1. Terus untuk orang ketiga tunggal kayak he, she, it, kata kerjanya itu dapat imbuhan s atau es tergantung bentuk kata kerjanya. Misalkan play, misalkan plays jadi plays. Misalkan take jadi takes. Oke ya, banyak sekali. Lanjut example, contohnya yang di sini kalimat positifnya I read books. Saya membaca buku. You read books. Kamu membaca buku. He reads books. Nah, orang ketiga tunggalnya he reads, dapat imbuhan s sesuai warna merah setelah kata kerja ini. He reads books, imbuhannya. Contracted forms not possible, maksudnya di sini kan tidak ada kata kerja bantu.
Jadinya tidak mungkin ada contracted kayak di kalimat misalkan ini yang contracted di bawahnya ini ada do not, jadinya don't, itu yang disebut contracted. Nah, di positif tidak ada karena tidak ada kata kerja bantu. Setelah subjek I langsung read kata kerja. Oke, kita lanjut ke negative sentences yang bentuk negatif. Do not negates a main verb in English. Always use the auxiliary do for negations and the infinitive of the verb. Jadi do not itu mengindikasikan apa ya? Kata kerjanya itu negatif, melakukan pekerjaan, tidak melakukan hal tersebut. I do not clean the room. Saya tidak membersihkan ruangan itu. Atau kalau contractednya singkatannya dari do not ke don't. I don't clean the room. You do not clean the room. Do not jadinya don't. You do not clean the room. He does not. Jadi untuk subjek I, you, we, they itu memakai do. Kalau subjek he, she, it memakai does kata kerja bantunya ya. He does not clean the room. He doesn't clean the room. Lanjut, di sini ada question. Pertanyaan, you need the auxiliary do atau or does and the infinitive of the verb. Ada kata kerja do sama does yang sudah saya sebutkan tadi. Do dipakai untuk subjek I, you, we, they. Does dipakai untuk she, he, it. Nah, di situ do I play football? Do you play football? Does he play football? Ketika does he, nah di sini yang tadi saya sebutkan, kalau kalimat positif plays jadinya dapat timbuhan s. Tapi kalau kata pertanyaan, maksudnya kalimat pertanyaan setelah ada does tidak perlu memakai tambahan s di belakang kata kerja. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Do you play football? Apakah kamu bermain sepak bola? Yes, I play football every day, every evening, every afternoon with my friends. Ya, saya bermain sepak bola setiap hari dengan teman-teman. Does he play football? Apakah dia bermain sepak bola every Sunday? Setiap hari Minggu? Yes, he does. Atau no, he does not. Itu jawaban pendek. Kalau jawaban panjang, no, he does not play football every Sunday. Okay, that's about present tense, simple present tense. Good luck.